tapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan. Karena itu sore siang tadi kami melakukan Zoom meeting dengan semua, dan nanti satu-satu akan kita datangi, kita telisik, kita lihat APBD-nya. Karena kalau dibilang tidak mampu, maka kita harus lihat apakah betul tidak mampu, karena mungkin saja bisa digeser-geser gitu ya. Jadi satu itu. Yang kedua, kami juga pastikan selain kita melihat APBD-nya mampu atau tidak, kami melihat komposisi penganggarannya. Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu, seperti sosialisasi dan lain-lain. Jadi kami coba tekan itu. Jadi dua hal itu. Satu, dipastikan APBD mampu atau tidak. Kedua, penganggaran harus versi minimal. Dan kalau mampu silakan APBD kota, kalau tidak ditarik ke provinsi. Kalau provinsi juga nggak mampu, baru nanti kita akan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Ini kita berpacu dengan waktu karena ada tenggat waktu yang diberikan oleh KPU, tapi kita pastikan kita koordinasi semaksimal mungkin agar PSU ini baik yang seluruhnya maupun sebagian bisa terselenggara dengan baik. Tapi kalau misalnya anggarannya nggak mampu, mereka dari negara APBN bisa berapa persen atau bagaimana? Bisa. Nah, kita lihat sharingnya berapa persen gitu ya, tapi saya kira tidak 100%. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, ya, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN. Kalau dari APBN berarti pakai anggaran siapa? Ya, kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, posnya dari mana nanti, ya. Oke, baik. Oke, makasih Kak. Ya. Ya, yang penting apa yang kita Presiden sampaikan, apa yang sudah dilakukan dalam 130 hari, dan terutama untuk saya, kami dari Kementerian Koperasi, kan Pak Presiden sudah mencanangkan 70.000 koperasi desa merah putih. Itu juga akan menjadi bagian dari program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Itu Mbak. Itu pakai anggarannya dana desa semuanya Pak? Iya, dana desa juga nanti ada pinjaman dari Himbara dan sebagainya. Tapi harus dikelola secara baik sehingga bisa memberi manfaat untuk warga desa. Gitu. Ya, udah. Yuk. Makasih Pak Budi. Makasih. Makasih Pak. Kendaraan khusus. Tapi itu kan bahwa saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana, khususnya bencana banjir. Ya, kita berempati, nanti juga kita akan coba pikirkan cara gotong royongnya. Ya, BNPB sudah atur. Bantuan yang diberikan Pak Presiden itu. Bantuan apa? Dari Pak Presiden. Bansos Oh, itu BNPB udah disuruh tuh. BNPB Sudah ada arahannya Pak? Iya, BNPB. Ya, sudah diperintah. Yang lain? Ya. Pak. Makasih Pak. Bubur candil, somai, nasi apa? Nasi Kebuli. Masakan Nusantara gitu Pak atau gimana? Enggak, nasi kebuli apa aja tadi ada. Somai, nasi kebuli, lontong sate gitu lah. Sama apa? Bakso. Bakwan itu ya. Pokoknya khas Indonesia. Besok bukber lagi Pak. Siapa? Kamu bukber tiap hari. Makasih ya. Makasih Pak Bu. Makasih Pak. Ya, arahan Pak Presiden umum saja, selalu mengingatkan bahwa semua yang dikerjakan selama 30 hari ini, Presiden memastikan agar Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Semua program-program diperuntukkan untuk kepentingan bangsa, negara. Semua dana-dana yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Presiden mengingatkan jangan sampai ada lagi korupsi, kasus-kasus korupsi. Dan Presiden meminta semua dapat bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, agar bangsa ini segera cepat maju. Banyak permasalahan-permasalahan yang harus diatasi bersama, karena ini menyangkut orang banyak, mengelola manusia yang banyak bukanlah pekerjaan yang mudah. Jadi memang memerlukan waktu, memerlukan proses, memerlukan kerjasama yang besar antara semua pihak, dan meminta juga semua jajaran aparat hukum dapat menegakkan hukum dengan adil, dengan baik, dengan benar, dan semua para jajaran juga bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik. Saya kira itu aja secara umum ya. Pokoknya biasa arahan Presiden ingin meminta kita semua dapat bekerja dengan baik, memastikan Indonesia harus menjadi negara yang dapat membanggakan ya. Program-program yang sudah berjalan on the track baik, dan segera akan disusul dengan program-program yang selalu
memastikan untuk kepentingan bangsa negara, selalu untuk kepentingan masyarakat. Terlebih masyarakat kecil, Presiden sangat concern, sangat serius agar dapat mengangkat derajat hidup masyarakat kecil khususnya dan seluruh warga bangsa. Ya. Ada program khusus yang ditekankan untuk kedepannya atau misalnya yang dalam waktu dekat ini akan ini dilakukan? Ya banyak program seperti program makan gizi gratis akan terus ditambah dan ditingkatkan, dan ke depan juga akan dibangun koperasi desa sehingga di seluruh desa nanti apa yang menjadi kebutuhan desa dapat terpenuhi. Kemudian seperti kebutuhan pokok masyarakat desa bisa dipenuhi, hasil-hasil bumi, hasil-hasil tani nelayan juga disiapkan gudang-gudang storage di seluruh desa dan juga dapat dipasarkan, dibeli dengan harga yang baik. Jadi Presiden sangat concern sekali dengan seluruh masyarakat desa, petani dan nelayan. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak, selamat malam Pak. Nina. Sampai sekarang teman-teman udah di lapangan semua ya, baik di Bogor, di podium aja Gus. Tenaga kebencanaan sedang ada di lapangan, baik di Jati Asih, di Bekasi maupun di Bogor dan beberapa tempat di Jakarta. Kementerian Sosial dalam menangani masalah bencana fokus pada 2 klaster, logistik dan shelter. Sementara banyak juga para relawan-relawan dari berbagai organisasi, dan tentu yang di depan dalam hal ini sekarang adalah BPBD atau juga dalam koordinasi BNPB, khususnya dalam urusan evakuasi. Semua sudah di lapangan dan tenaga-tenaga terlatih kita lihat semua juga sudah berusaha untuk mengevakuasi di tempat-tempat pengungsian yang disediakan maupun pengungsian secara mandiri. Sampai hari ini kita terus berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kabupaten dan Kota Bekasi, termasuk juga Kabupaten Bogor, di mana kita sedang